guys, kembali lagi bersama kita. Jadi kita akan melihat video gitu. Video apa ya? Bucin Sign SMP. Sepertinya seru. Aku penggemar beratnya Teguh loh, Teguh. Siapa yang tahu Teguh? Teguh Sugianto. Kismis. Pemain Minecraft ya kan? Bucinan. Mana sih? Pura-pura gak lihat. Mana woi? Oh, Pina tim nih. Doi ternyata Doi kuat. Ayo kita main Mobile Legends. Nanti kita tungguin temanku satu lagi. Gak sabar Mobile Legends. Apa ya? Kalian pilih mau yang mana nih? Apa kau bacon cream? Bagus nih. Tunggu. Aku mau bukan sini SMP. Gacha klub. Gacha klub. Kok sulit ya? Gacha SMP nih. Sepertinya seru nih. Bikin. Mana bikin? Jangan deh bikin. Mari di tengah iblis kok gak ada fotonya ya? Kitten Gaming. Oh. Mana ada kita lihat. Ya yang itu aja. Tunggu cuman gabut. Nah ini nih. Oh, ini dia. Ketika melihat skinnya di YouTuber ini, oke, kita bantu dia. Apa? Gak tau lah. Oh. Weh, gue jadi bartender anjing. Gue siap membuka kafe. Let's go lah. Maaf. Kumpulin baru tanda di Lazada, Epic dan Birthday Sale, belanja makin hemat. Teguh Sugianto ya kan? Ya. Halo guys, balik lagi dengan aku Teguh Sugianto. Dan di video kali ini kita bakal mereaksi salah satu video yang sudah kita tunggu-tunggu selama ini ya, YouTube Rewind Minecraft Animation Indonesia 2020. Seperti biasanya tiap tahun Teguh Sugianto pasti nge-reaction begitu ya, karena ini video yang sangat-sangat spesial dan sangat-sangat menarik menurut saya teman-teman. Dengan tema kali ini End of the Beginning, artinya akhir dari permulaan ya. Kalau begitu langsung aja. Tadi Teguh Sugianto belum tonton sama sekali, berarti ini adalah reaksi pertama gitu ya. Mungkin ada beberapa event yang Teguh Sugianto kagak tahu, jadi kalau kalian ada yang tahu langsung aja komentar di bawah begitu ya. Langsung mulai. Papa mak Ngepin Gaming nikahin Laboratorium ya? punya anak odok kan? Kayak laboratorium sih guys. Aduh gawat ini. Itu beda. Teguh bisa marah nih. Nots ya? Nots bukan sih? Wait, misi rahasia yang terakhir menculik trigger markas. Oh, lagi diperbaikin. Mungkin Nots lagi memperbaikin meta YouTube Minecraft, biar Minecraft bisa trending kembali di 2021. Lagunya kok serem tapi ya? Terjadi sesuatu kah? Oh, yang kemarin ya, yang dulu ya, yang di penjara ya? Apa baru lagi nih? Baru lagi kayaknya. komen blog. Error guys.
Nggak sempet. Udah disegel kayaknya ya. Tadi Nat berusaha nyegel atau gimana? Nggak sempet tapi. Kalian. Atau mau dirusakin kali? Enggak, dilindungin sama Not. Oh, oke, aku punya Korup sesuatu untuk kalian. guys. Tuh ya. Korup kali lah ya. Udah diambil dah. Nih, aku udah pilihin Trauma Life. Welcome to Draw My Life Indonesia. Di video kali ini, kita mau kasih informasi penting dan sayang untuk kalian lewatkan. Di zaman yang serba digital, kita dituntut untuk kreatif dan inovatif. Mulai dari bangun personal branding sampai cari penghasilan juga bisa dilakukan lewat online. Untuk fakta-fakta. Supaya bisa lebih terpercaya, kita nggak bisa cuma ngandalin media sosial, tapi kita juga butuh website. Wow. Tenang aja, kalian nggak usah bingung gimana cara bikinnya. Untuk website, kalian bisa bikin melalui Niaga Hoster. Niaga Hoster adalah perusahaan penyedia layanan hosting terbaik di Indonesia. Apa sih hosting itu? Hosting adalah tempat penyimpanan website atau bisa diibaratkan seperti rumah. Sementara domain adalah alamatnya. Apa kita langsung aja? Cepat. Eits, informasinya tidak. Yuk kita lanjut ke Trauma Life-nya Teguh. Nah, Teguh Sugianto dikenal sebagai salah satu YouTuber gaming Indonesia yang kini memiliki jutaan subscribers. ini udah. Ia lahir di Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember pada tanggal 14 April 1994. Teguh merupakan anak keempat dari 5 bersaudara. Adik bungsunya yang bernama Evan Sugianto juga berprofesi sebagai YouTuber gaming dengan channel yang bernama Presiden Gaming. Sejak kecil, Teguh memang sangat menyukai game. Game pertamanya adalah PS1, Crash Bandicoot, dan Pac-Man. Teguh mengenyam pendidikan SD dan SMP di Sekolah Katolik MGR Sugiya Pranata Tanggul, lalu melanjutkan SMA di Sekolah Katolik Satya Cendika Jember. Di masa SMA inilah, Teguh harus naik kendaraan antar jemput selama 30 menit karena rumah dan sekolahnya berjarak lumayan jauh. Don't say we'll be always say it will be you and me. Hari ini apa ya? Kacamata atau 2 triliun? Sumpah, kalau aku pilih kaca, paling kacanya nggak sampai 2 triliun harganya. Saat Teguh masih duduk di sekolah dasar, ada cerita yang mungkin tak bisa ia lupakan sampai sekarang. Saat SD, ia jarang sekali masuk sekolah. Hal ini dikarenakan kondisi badannya yang sakit-sakitan. Ia juga mengalami obesitas saat duduk di bangku SD. Bahkan saat itu berat badannya mencapai 50 kg. Saking seringnya menderita sakit, dalam 1 tahun ia hanya masuk sekolah selama 4-6 bulan saja. Selain itu, saat SD Teguh merasa sangat malas untuk bersekolah. Apalagi dirinya adalah tipe anak yang pendiam dan canggung terhadap orang baru. Namun, Teguh tetap berhasil naik kelas selama SD. Saat SMP kondisinya mulai membaik. Banyak trauma. Badannya memang masih gemuk, namun mulai ada perubahan. Diamond. Ia jadi lebih rajin masuk sekolah. Bahkan sering mendapat ranking pertama dan kedua. Meski memiliki badan yang berisi, Teguh mengaku tak lagi mendapatkan bulian dari teman-temannya. Karena terkenal dengan kepintarannya, sehingga banyak temannya yang meminta bantuan contekan darinya. Di bangku SMP inilah Teguh memiliki guru favorit. Beliau adalah Pak Mus Suramat, akrab juga dipanggil Pak Mus, yang mengajar matematika sekaligus sebagai kepala sekolah. Pak Mus kala itu memiliki program untuk meningkatkan kualitas para siswa. Jam masuk sekolah pun dimulai pukul 6.30 dan para siswa baru pulang pukul 14.45 kecuali hari Jumat. Teguh merasa sangat cocok dengan cara mengajar Pak Mus. Dari mulai cara mengajar hingga cara menjelaskan membuat Teguh merasa nyaman. Berkat Pak Mus pula, ia semakin rajin ke sekolah. Ada satu perkataan dari Pak Mus yang terus ia ingat, yaitu kalau mengerjakan soal itu langsung. Nggak usah pakai cara, yang penting hasilnya.
Kalau mengerjakan sesuatu, kerjakan semuanya, jangan nanggung. Saat menjelang ujian akhir, Pak Mus justru menyuruh siswanya untuk bersantai dan berhenti belajar setelah berhari-hari mempersiapkan ujian agar tidak stres. Teguh pun mempraktekkan hal tersebut pada saat akan ujian kelulusan SMP. 1 hari menjelang ujian, ia menghabiskan waktu bermain game selama 2 jam. Justru dengan cara tersebut, Teguh merasa semakin rileks dan ujian matematikanya mendapatkan nilai sempurna. Saat duduk di bangku SMA, prestasi Teguh semakin banyak. Antara lain, terpilih menjadi ketua kelas, juara 3 Lomba Puisi tahun 2009, juara 2 Lomba Majalah Dinding dalam rangka HUT RI ke-66, dan juara 3 Olimpiade Sains SMA mata pelajaran ekonomi tahun 2011 di Kabupaten Jember. Tak berhenti sampai di situ, Teguh juga menjadi lulusan SMA terbaik jurusan IPS tahun ajaran 2011-2012. Memiliki banyak prestasi selama SMA, membuat Teguh berhasil mendapatkan beasiswa dari Universitas Ciputra Surabaya pada tahun 2012. Namun, beasiswa tersebut tidak diambil olehnya. Sejak awal ia memang memilih untuk tidak melanjutkan pendidikan ke bangku kuliah. Ia ingin hidup mandiri selepas SMA dan tak lagi merepotkan kedua orang tuanya. Saat kelas 3 SMA, teman-temannya banyak menggunakan HP BlackBerry. Tidak begitu dengan Teguh. Ia lebih memilih berhemat dan mulai menabung sebagai bekal untuk dirinya setelah lulus SMA. Kedua orang tuanya pun tak menentang keputusan Teguh untuk tidak meneruskan kuliah. Tak meneruskan kuliah, Teguh akhirnya memilih untuk membantu sang ayah di bengkel. Ia sama sekali tak mendapat keistimewaan meski bekerja untuk ayahnya sendiri. Dirinya masuk kerja mulai pukul 7 pagi dan pulang pukul 4 sore dengan waktu istirahat hanya 1 jam. Sepulang bekerja dari bengkel, Teguh mengisi waktu luang dengan bekerja online untuk mengisi survei online dan mencoba aplikasi. Bayaran yang ia dapatkan berupa dolar, namun masih kecil sekali jumlahnya, yaitu 0,01 dolar hingga 0,02 dolar. Selama 4 bulan, Teguh hanya mendapatkan 600.000 rupiah. Tahun 2015, ia mulai tertarik pada dunia YouTube dan mulai membuat sebuah channel. Saat itu, ia banyak menonton video dari Edocel dan Reza Arab Octavian. Setelah mengetahui bahwa YouTube bisa menghasilkan, ia mulai menyempatkan waktu untuk membuat video untuk channel YouTube-nya. Ia membuat channel bernama Nightcore Angel Sky yang berisi lagu-lagu remix. Namun sayang, akun YouTube-nya tersebut sering terkena copyright. Karena hal inilah, Teguh sempat berhenti dari YouTube. Pada 18 Januari 2016, Teguh membuat channel baru tentang game bernama Fingerplay yang ia mainkan di game Android. Selama 4 bulan berjalan, akun YouTube-nya ini hanya memiliki 8 subscribers. Bahkan ada beberapa video yang tak ditonton sama sekali. Tak putus asa, Teguh mencoba cara lain. Setelah itu ada sebuah game cukup populer bernama Clash Royale. Berbekal rekomendasi dari teman-temannya, Teguh mencoba untuk memainkannya. Berjalan 1 bulan memainkan game